Episode 75. Duda Sang Bos CEO. Setelah tahu apa penyebab Tania kurang konsentrasi saat berjalan di tangga, Derian segera menyelesaikan semuanya. Walaupun perusahaannya akan sedikit merugi akan kejadian ini, tapi Derian tidak peduli, yang penting keluarganya baik-baik saja. Keesokan harinya Derian tidak masuk kerja, dia ingin menemani Tania yang masih dalam perawatan. Selain pasca keguguran, Tania juga harus memulihkan kondisi kakinya. Tania akan mendapatkan terapi agar dia bisa cepat jalan normal. Karena tempat ruang inap Tania itu kelas VVIP, jadi di sana tersedia kamar mandi yang cukup untuk sekedar membersihkan badan. Tadi pagi Derian meminta orang rumah untuk mengantarkan pakaian ganti untuknya. Hari ini dokter memeriksa kondisi Tania. Walaupun wajah Tania sudah tidak sepucat waktu pertama kali masuk rumah sakit, tapi tetap Tania harus istirahat total. "Gimana dok keadaan istri saya?" tanya Derian. "Kondisi sudah membaik, besok lusa Bu Tania bisa keluar dari rumah sakit, tapi tetap harus banyak istirahat," ucap dokter. "Lalu kondisi kakinya gimana?" tanya Derian. "Soal keretakan dalam kakinya, saya sarankan Anda bisa bawa ke dokter bedah ortopedi," ucap dokter. "Baik, terima kasih," ucap Derian. "Sama-sama Pak, saya permisi dulu," ucap dokter. "Silahkan dok," ucap Derian. Tania sedang sarapan paginya. Tadinya Derian mau menyuapi Tania, tapi malah ditolak, katanya dia sudah baik-baik saja. "Gak ke kantor Mas?" tanya Tania. "Gak, Mas mau di sini saja," ucap Derian. "Kenapa begitu? Kasian Pak Doni dan Pak Roni harus ngehandle pekerjaan kamu," ucap Tania. "Biarin, mending aku kasih kerjaan daripada gak sama sekali, biar mereka gak gaji buta," ucap Derian. "Dasar," ucap Tania sambil menggelengkan kepalanya karena tidak paham maksud dari suaminya. "Kamu gak sarapan?" tanya Tania. "Tadi Mas udah order, mungkin sebentar lagi datang," ucap Derian. Mereka saling diam karena walaupun Derian tidak masuk kerja, tetap semua aktivitas karyawannya harus dalam kendali dirinya, sedangkan Tania yang sudah tertidur akibat efek dari obat. Tak lama pintu kamar inap Tania terbuka, ternyata mamanya yang datang. "Mama kesini sama siapa?" tanya Derian. "Sama supir, tadi Mama abis nganter Dio ke sekolah dulu," ucap Santi. "Maaf ya Mah jadi ngerepotin," ucap Derian. "Gak apa-apa, Dio juga cucu Mama." "Gimana keadaan Tania?" tanya Santi. "Sudah membaik, kata dokter Tania bisa pulang lusa," ucap Derian. "Syukurlah, Mama sangat khawatir akan keadaan Tania," ucap Santi. Derian menyuruh ibunya untuk duduk di sofa yang ada di sana, sambil menunggu Tania bangun dari tidurnya. Tak lama pintu kembali terbuka, terlihat Alexander. Laki-laki bule itu memang tampan dengan balutan pakaian resmi. "Siang semua," ucap Alex sambil tersenyum. "Siang? Duh, ada bule," ucap Santi bercanda. "Ah tante bisa aja," ucap Alex sedikit salah tingkah yang membuat Derian menggelengkan kepalanya heran. "Sendiri Lex?" tanya Derian. "Iya, mau siapa lagi?" ucap Alex sambil menaruh buah-buahan di atas nakas. "Thanks, harusnya gak usah repot-repot," ucap Derian. "Santai aja kali, cuma buah ini," ucap Alex. "Tante udah lama," ucap Alex lagi. "Baru kok, kalian ngobrol aja, tante mau ke kantin mau titip sesuatu," tanya Santi. "Gak usah Mah," ucap Derian. "Oh ya udah, Mama ke bawah dulu ya," ucap Santi. "Hati-hati," ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh ibunya.
Setelah kepergian ibunya, Derian menyuruh Alex duduk di tempat yang dimana tadi ibunya duduk. "Gimana keadaan istri lu?" tanya Alex. "Udah lebih baik," ucap Derian. "Syukurlah. Kemarin gue kaget banget saat Roni kasih tahu kalau Tania masuk rumah sakit. Kejadiannya kayak gimana sih?" tanya Alex. "Dia kepeleset di tangga. Gue juga awalnya khawatir kenapa bisa istri gue gak hati-hati, tapi pas gue tahu penyebabnya malah gue marah banget," ucap Derian. "Ada apa emang?" tanya Alex. "Istri gue diteror," ucap Derian. "Diteror?" gumam Alex, lalu dia kembali melanjutkan ucapannya. Dia tidak mengerti kenapa bisa istri sahabatnya itu diteror. Lalu Alex kembali berucap, "Diteror gimana maksud lu? Setahu gue istri lu baru kan di sini," ucap Alex. "Ada orang yang mau bikin gue sama Tania salah paham. Gue belum tahu apa niat orang itu. Roni lagi mengurus semua itu," ucap Derian. "Mau gue bantu?" tanya Alex. "Gak usah, Roni lagi mengurus semuanya. Nanti pas abis makan siang dia mau kesini," ucap Derian. "Persaingan bisnis?" tanya Alex. "Gak tahu gue, soalnya perusahaan itu lagi kerja sama perusahaan gue," ucap Derian. "Maksud lu gimana sih? Yang teror istri lu cewek?" tanya Alex. "Iya," ucap Derian singkat. "Ini sih masalah hati kali," ucap Alex. "Entahlah, gue pusing. Gara-gara kejadian ini gue sama Tania kehilangan calon bayi kita," ucap Derian. "Hah, serius?" ucap Alex kaget. Makanya gue sangat terpukul saat dokter kasih tahu gue kalau Tania hamil tapi sudah keguguran. Anak gue yang belum gue tahu keberadaannya malah gue tahu dia udah gak ada," ucap Derian sedih. "Sabar bro, mungkin ini ujian dari Tuhan. Yang lebih penting sekarang kondisi istri lu, mentalnya harus dijaga, jangan sampai dia memikirkan ini terus-menerus lalu malah tambah parah sakitnya," ucap Alex. "Gue merasa gagal jadi suami. Di saat seperti ini gue malah mementingkan pekerjaan. Kalau saja gue waktu itu gak kerja, pasti semua ini gak akan terjadi Lex," ucap Derian. "Udah takdirnya bro, yang udah terjadi gak usah disesali, ambil hikmahnya saja," ucap Alex. Mereka mengobrol tanpa menyadari kalau Tania sedari tadi sudah bangun dan mendengar obrolan mereka. Tania kira Derian sudah kuat, ternyata di balik semua perhatiannya Derian juga terluka. Tania menangis dengan diam dengan mata terpejam. Tak lama Roni datang membawa berkas-berkas yang harus Derian tanda tangani. Selama Tania di rumah sakit, Roni dan Doni lah yang menghandle semuanya. "Ini lu harus tanda tangani secepatnya," ucap Roni setelah duduk di samping Alex. "Berkas apaan?" tanya Alex penasaran. "Berkas eksekusi perusahaan tempat orang yang teror Tania," ucap Roni. "Serius?" tanya Alex sambil menatap ke arah Derian. "Iya, mereka itu licik, gue gak mau bekerja sama dengan mereka," ucap Derian. "Gue kira cuma teror biasa," ucap Alex. "Anak klien kita itu yang teror Tania, dengan mengirim foto-foto Derian yang sedang makan siang bersama," ucap Roni. "Tunggu dulu, makan siang? Kalau lu makan siang meeting di luar pasti lu juga ikut Ron, bukan hanya lu, asisten pribadi lu juga pasti ikut," ucap Alex. "Nah itu yang bikin gue aneh. Awalnya gue biasa aja, mungkin klien gue mau makan siang. Seperti biasa gue makan siang bareng klien lain sambil membicarakan tentang kerja sama. Tapi yang anehnya nih cewek malah suruh Roni sama Doni duduk di meja lain," ucap Derian. "Terus yang kirim tuh foto siapa?" tanya Alex. "Asisten cewek itu," ucap Roni. "Lu tahu dari mana?" tanya Alex. "Iya kan gue yang ngehek akun tuh cewek," ucap Roni. "Oh iya gue lupa. Lu kan pinter di bidang itu, terus waktu itu asistennya kagak ikut apa gimana?" ucap Alex.
Nah beberapa kali pertemuan asistennya kagak pernah ikut, dia malah datang sendiri bawa berkas yang menurut gue itu cuma alibi doang, ucap Derian. Menurut gue si asistennya pasti ikut, soalnya yang kirim foto kan asisten tuh cewek, ucap Roni. Bisa jadi situ orang bersembunyi tanpa kita sadari, ucap Alex. Ketiga laki-laki itu melanjutkan membicarakan masalah ini. Lalu menyelesaikan masalah ini, Derian ingin secepatnya membatalkan semuanya, tinggal dia mentandatangani berkas-berkas yang Roni bawa dan semuanya selesai. Episode 76. 2 hari kemudian Tania diperbolehkan untuk pulang, tapi Tania tetap harus kontrol ke dokter bedah ortopedi untuk penyembuhan kakinya. Derian sesigap mungkin untuk istrinya selama Tania di rumah sakit. Dio dilarang keras untuk datang oleh Derian karena rumah sakit tidak baik untuk anak kecil. Tapi walaupun dilarang menemui Tania, Dio selalu menghubungi Tania, katanya kangen. Di rumah sepi gak ada yang bisa masakin sup ayam seenak buatan Tania. Tania merasa terharu, ternyata anak tirinya sangat menyayanginya. Sudah semua sayang. Bentar Mas ambil kursi roda dulu, ucap Derian. Makasih Mas, ucap Tania yang ditanggapi senyuman oleh Derian. Derian mengambil kursi roda yang terletak di pojok ruangan. Derian sengaja menyuruh Tania memakai kursi roda untuk sementara waktu karena kondisi kaki Tania belum memungkinkan untuk berjalan. Derian memangku Tania dan dia dudukkan di kursi roda. Hari ini semua orang sibuk jadi hanya Pak Amin yang datang untuk menjemput. 2 hari lagi kita ke sini, untuk terapi kaki kamu sayang, ucap Derian. Bakalan sakit gak ya Mas, ucap Tania. Sakit pasti sayang, tapi semua untuk kesembuhan kamu juga, ucap Derian. Iya Mas, ucap Tania. Jangan sedih, Mas bakalan temenin kamu sayang, ucap Derian. Derian mendorong kursi roda yang diduduki Tania. Kalau kakinya baik-baik saja, Tania tidak ingin memakai kursi roda karena dirinya seperti orang lumpuh. Tapi mau gimana lagi? Sesampainya mereka di depan rumah sakit, Pak Amin sigap membantu Derian membukakan pintu mobil untuk majikannya. Lalu Derian masuk ke dalam mobil setelah memastikan Tania sudah nyaman dengan duduknya. Pak Amin memasukkan kursi roda dan juga tas milik Tania ke dalam bagasi mobil. Mobil pun pergi meninggalkan area rumah sakit menuju rumah. Untung jaraknya tidak terlalu jauh. Derian memeriksa pekerjaannya melalui tab miliknya, sedangkan Tania menyandarkan kepalanya ke jendela sambil melihat lalu lalang kendaraan. Derian sudah mendapatkan hasil dari rencananya. Roni sudah memberitahu kalau mereka resmi tidak bekerja sama lagi dengan perusahaan itu, dan kabarnya perusahaan itu mengalami penurunan saham. Tapi Derian tidak peduli siapapun yang membuat masalah dengan keluarganya, siap-siap saja akan mengalami nasib yang sama. Mobil pun sampai di rumah Derian. Derian keluar duluan dan juga Pak Amin yang membantu mengeluarkan kursi roda. Derian menggendong Tania dan dia dudukan di kursi roda. Di depan sudah ada Santi dan juga Dio, sepertinya mereka baru pulang dari sekolah. Dio yang melihat Tania pulang sangat senang, tapi saat melihat Tania duduk di kursi roda membuat anak itu menjadi bingung. Mami, panggil Dio senang. Assalamualaikum Mama, Dio, ucap Tania. Waalaikumsalam nak. Gimana kabar kamu? Tanya Santi. Baik Ma, alhamdulillah. Cuma kaki aja yang belum bisa leluasa bergerak, ucap Tania. Kapan terapinya? Tanya Santi. 2 hari lagi Ma, ucap Derian. Mami? Wow, ini apa? Tanya Dio takjub saat melihat kursi roda. Ini namanya kursi roda, ucap Tania. Wah, kayak sepatu yang Dio punya, ucap Dio antusias. Sudah ayo masuk, kasihan Tania baru pulang, ucap Santi. Mereka pun masuk ke dalam. Derian menyuruh Tania untuk istirahat, tapi Tania keras kepala tidak mau, katanya bosan kalau harus berbaring terus.
Istirahat ya sayang, ucap Derian. Nanti aja mas, aku bosen harus tiduran terus, ucap Tania. Biarin istri kamu di sini dulu Yan, seminggu dia di rumah sakit pasti bosan kalau harus tiduran terus, ucap Santi. Derian menghela nafas panjang, mau tidak mau dia harus mengikuti keinginan istrinya. Baiklah tapi sebentar saja ya, kamu harus istirahat total sayang, kondisi kamu masih lemah, ucap Derian. Iya mas, ucap Tania. Kalau gitu aku ke ruang kerja dulu, ucap Derian. Iya mas, ucap Tania. Derian titip istri Derian. Iya mah, ucap Derian. Iya tenang aja takut bener, ucap Santi. Derian melirik ke arah anaknya yang sedari tadi lihatin kursi roda yang diduduki Tania. Anak itu masih penasaran gimana rasanya duduk di sana. Derian hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku anaknya itu. Derian pergi ke atas menuju ruang kerjanya, sedangkan Tania mengobrol dengan Santi. Mama kaget banget saat Biasi ngasih tahu kalau kamu jatuh dari tangga, ucap Santi. Maaf ya mah bikin khawatir, ucap Tania. Mama takut kalau kamu kenapa-napa. Tadinya mama mau marahin bibi karena kerjanya gak bener, tapi saat mama dengar penjelasan dari Derian mama gak jadi marah, ucap Santi. Biasi gak salah mah, Tania aja yang gak hati-hati saat jalan, ucap Tania. Besan, juga mau banget kesini tapi kerjaan gak bisa ditinggal adik kamu juga gak bisa datang karena lagi ada kegiatan di kampus, ucap Santi. Siapa mah yang kasih tahu ayah sama ibu, tanya Tania. Yang kasih tahu Derian langsung, tahu gak suami kamu itu kasih tahu mertuanya sambil menangis minta maaf karena gak bisa jagain kamu, ucap Santi sambil tertawa kecil. Santi selalu ingin ketawa kalau mengingat kelakuan anaknya yang cengeng, tapi Santi juga merasa kasihan karena anaknya harus kehilangan calon bayi mereka. Mama juga sedih karena calon anak kalian gak bisa diselamatkan, ucap Santi. Maafin Tania ya mah gak bisa jaga amanah, ucap Tania sedih. Ini musibah, jangan terlalu larut dalam kesedihan kalian masih bisa dapat anak lagi, ucap Santi. Amin mah semoga, ucap Tania. Mereka pun mengobrol seputar sekolah Dio. Anak itu makin hari makin pintar sebentar lagi sudah mau 5 tahun dan akan lulus dari TK. Tak terasa perjalanan rumah tangganya sudah cukup jauh walaupun mereka secepat itu dapat momongan dan secepat itu pula kehilangan. Biasi memberitahu kalau makan malam sudah siap. Santi meminta tolong Biasi untuk memanggil Derian di atas, agar bisa makan sama-sama. Derian turun dengan penampilan segar mungkin baru saja mandi. Derian duduk di samping Tania. Sekarang bukan Tania yang melayani Derian tapi Derian yang melayani Tania. Gak apa-apa mas biar aku aja, ucap Tania. Gak apa-apa gantian biar aku aja yang sekarang melayani kamu, ucap Derian. Gak enak mas aku ngerepotin kamu terus, ucap Tania. Gak ngerepotin sayang malahan mas senang, ucap Derian sambil mengelus rambut Tania. Santi yang melihat adegan itu hanya tersenyum bahagia, akhirnya anaknya bisa merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Santi berharap mereka selalu bahagia dan tidak ada lagi kesedihan. Dulu saja Derian enggan bermanja-manja dengan Sasa, tapi sekarang dia malah bucin banget sama Tania. Episode 77. Setelah keluar dari rumah sakit, kerjaan Tania hanya diam saja karena Derian tidak mengizinkan Tania melakukan aktivitas karena takut istrinya kecapean. Tugas mengantar jemput dia yang ngehandle, bahkan kamar pribadi mereka pindah ke bawah di kamar tamu yang dulu Tania tempati, agar Tania leluasa untuk ke kamar dan juga kemana-mana. Saat ini Tania sedang duduk di atas tempat tidur sambil membaca salah satu novel yang dia titip ke Derian beli di toko buku.
Terdengar suara mesin mobil, mungkin Derian baru pulang menjemput Dio. Terdengar suara gaduh di luar. Tania ingin sekali beranjak tapi badannya masih lemas akibat efek dari terapi. Kakinya merasa sakit yang luar biasa. Penyembuhannya cukup lama saat dokter bedah ortopedi memberitahu, karena selain tulang yang retak ada saraf di kaki Tania yang sedikit kejepit. Istirahat yang total, makan makanan yang sehat, minum obat yang teratur, dan juga terapi yang rutin, membuat Tania sedikit minder dan sering berdiam diri di kamar. Tania merasa dirinya menjadi lumpuh. Terkadang Tania suka menangis tiba-tiba saat mengingat anaknya yang sudah pergi. Suara pintu terbuka dan terlihat suaminya yang baru saja pulang. Hari ini Derian tidak masuk kerja karena harus menemani dirinya terapi. Tania merasa beruntung memiliki suami seperti Derian, tapi ada rasa pesimis juga karena keadaannya. "Mau makan sayang?" tanya Derian saat dirinya sudah duduk di samping Tania. "Tadi udah makan Mas, mending kamu yang makan dulu, kasihan Dio makan sendirian," ucap Tania. "Aku makan bareng kamu," ucap Derian. "Ya udah aku temenin, ayo Mas," ucap Tania. Saat Tania menggeserkan tubuhnya untuk berpindah ke kursi roda, Derian segera menghentikan. "Gak usah sayang, tadi aku minta Biasi antar makanan ke sini. Dan juga Dio anak itu mungkin sebentar lagi ke sini," ucap Derian. "Gak apa-apa Mas, aku masih bisa kok temenin kamu makan di meja makan," ucap Tania. "Kamu perlu istirahat sayang," ucap Derian. Tania malah mensalah-artikan ucapan Derian. Tania langsung diam dan menatap ke arah lain. Sungguh hati Tania akhir-akhir suka bad mood mendadak. Tania merasa kecil hati. Derian yang menyadari keterdiaman istrinya langsung paham dengan kondisi Tania. Waktu saat Tania sedang diterapi, dokter yang menangani Tania bilang kalau seseorang yang sedang mengalami kejadian seperti ini suasana hatinya suka berubah-ubah. Makanya sebisa mungkin Derian harus menjaga dan lebih peka lagi dengan kondisi Tania karena bisa saja Tania akan mengalami depresi. "Sayang, bukan Mas gak mau dilayani sama kamu, tapi Mas takut kamu kenapa-napa lagi. Jangan berpikir yang macam-macam, Mas tulus rawat kamu," ucap Derian. Tidak tahu kenapa ucapan Derian malah membuat Tania menangis. Derian yang mengetahui istrinya menangis langsung memeluk dan memberikan ketenangan. "Jangan nangis, mungkin Allah lagi nguji kita agar kita lebih sabar lagi," ucap Derian. "Maafin aku Mas, aku malah ngerepotin kamu dengan keadaan aku yang cacat," ucap Tania sambil menangis. "Kamu gak cacat sayang, kamu pasti sembuh Mas yakin," ucap Derian. "Gimana kalau aku gak bisa jalan lagi Mas," ucap Tania. Ketakutan itulah yang membuat Tania merasa akhir-akhir ini suasana hatinya sering tidak menentu. "Jangan bilang seperti itu, Mas akan berusaha lebih agar kamu bisa jalan lagi," ucap Derian. "Kamu pasti malu punya istri cacat seperti aku," ucap Tania. "Aku gak akan malu punya istri seperti kamu. Asal itu kamu, aku gak peduli dengan keadaan fisik, walaupun dengan tidak kesempurnaan aku tetap akan menerima kamu apa adanya," ucap Derian. "Makasih Mas," ucap Tania. "Jangan nangis lagi, jangan merasa diri kamu kecil karena keadaan kamu. Kamu harus yakin kalau kamu bisa jalan kembali. Mas di sini di samping kamu," ucap Derian. "Aku takut gak bisa jalan lagi Mas," ucap Tania. "Dokter kan sudah memastikan kalau kaki kamu bisa sembuh walaupun sembuhnya agak lama," ucap Derian. Tania hanya diam dan Derian kembali memeluk tubuh Tania. Derian bisa merasakan kalau badan istrinya semakin kurus. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan masuklah Dio sambil membawa susu kotak, dan berjalan menghampiri kedua orang tuanya. "Mami masih sakit?" tanya Dio sambil berlutut di samping tempat tidur dan menatap Tania.
Mami udah mendingan sayang, gimana sekolahnya? Tanya Tania. Seru Mami, tadi Justin bilang katanya dedinya mau beliin dia himau, ucap Dio. Derian dan Tania tidak mengerti apa itu himau. Himau apa yo? Tanya Derian. Masa papi gak tahu himau? Itu loh Pi yang suaranya seperti ini, ucap Dio lalu bangkit dari berlututnya, dan memperagakan tentang hewan yang dia ceritakan. Gini Pi suaranya, wow, ucap Dio bersuara tangannya yang dia gerakan seperti mau mencakar. Tingkah lucu Dio membuat Tania dan Derian seketika tertawa. Itu namanya harimau Dio, ucap Derian. Iya, itu, ucap Dio antusias. Apa coba? Tanya Tania. Himau Mami, ucap Dio polos sambil meminum susu yang dia bawa. Harimau sayang bukan himau, ucap Tania. Susah Mami, ucap Dio. Ngapain juga temen kamu pelihara harimau mau jadi santapannya, ucap Derian. Santapan itu apa papi? Tanya Dio. Santapan itu, makanan kalau temen kamu gak bisa kasih harimau itu makan bisa-bisa temen kamu yang dimakan, ucap Derian. Kenapa begitu? Tanya Dio. Iya karena temen kamu sudah gak bisa kasih harimau makan, ucap Derian. Masa gitu? Memangnya dedinya Justin bangkrut, ucap Dio. Mana papi tahu, ucap Derian. Papi payah, ucap Dio lalu melanjutkan meminum susu kotaknya membuat Derian langsung cemberut. Seperti inilah sekarang kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun sedang berada di keadaan tidak menyenangkan tapi ada kalanya mereka merasa bersyukur karena bisa berkumpul bersama, apalagi Dio anak itu tidak merasa kekurangan. Biasi datang membawakan makanan untuk Dio dan juga Derian. Tania sudah tidur karena habis makan obat. Derian melihat ke arah istrinya dengan tatapan sendu. Papi, panggil Dio. Hemapa? Tanya Derian. Mami kok sakitnya lama? Tanya Dio. Kaki Mami kan harus terapi, agar bisa jalan lagi makanya Dio harus kasih Mami semangat terus agar Mami mau terapi, ucap Derian. Oh gitu? Entar kalau Mami udah sembuh kursi itu buat Dio ya, ucap Dio sambil menunjuk ke arah kursi roda milik Tania. Derian yang bingung maksud anaknya apa? Derian berpikir untuk apa anaknya memakai kursi roda. Buat apa? Tanya Derian. Buat main papi pasti selu, ucap Dio. Derian hanya menggelengkan kepalanya. Anaknya itu semakin ajaib saja pikirannya, padahal sudah lama tidak bergaul dengan Fatur adik iparnya.